Baik, sobat kenalan di channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Kita bersyukur bahwa saat ini kita boleh berjumpa lagi dalam channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Dan saat ini dalam kesempatan yang Tuhan berikan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita meminta pertolongan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam hidup kami sungguh merasakan bahwa pemeliharaanmu begitu nyata. Berkat-Mu selalu kami rasakan. Dan kami sebagai orang yang percaya selalu melangkah dalam sukacita dan kebahagiaan. Bahwa kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Di saat ini kami pun bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka kiranya kami dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Supaya firman dapat diberitakan. Dan kami boleh memahami tentang firman-Mu. Bukan cuma sekedar memahami firman. Kami pun dapat mempraktikkan atau mengaktualisasikan firman-Mu di tengah-tengah keberadaan hidup kami. Firman-Lah kiranya Engkau Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Baik saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-29. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tanggung Jawab yang berat. Firman Tuhan ditulis demikian. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi
Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian untuk bacaan firman Tuhan. Baik saudara-saudara, sobat kenalan channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak berubah. Sejak dulu, sekarang, dan selamanya. Ia tetap Allah yang kudus dan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Ia pasti akan menghukum orang yang tidak bertobat. Akan tetapi Allah pun tidak berubah dalam kasih-Nya. Ia senantiasa siap untuk mengampuni dan memulihkan orang yang bertobat. Penulis Ibrani mengingatkan bahwa orang Kristen tidak lagi harus hidup dalam ketakutan akan hukuman Allah yang dahsyat. Seperti yang pernah terjadi pada umat Israel ketika Allah datang menghampiri mereka di gunung. Karena di dalam Kristus Allah hadir untuk menyatakan kasih dan pengampunannya. Gunung Sinai dan Bukit Sion melambangkan kehadiran Allah yang menghukum manusia berdosa dan kehadiran Allah yang memberkati. Jika darah Habel dulu menghakimi Kain yang telah membunuhnya, maka darah Tuhan Yesus justru menebus manusia yang telah menyalibkannya. Atas dasar inilah penulis Ibrani sekali lagi menasihati para pembaca kitab Ibrani supaya mereka tidak lagi memikirkan untuk berpaling dari Allah. Penolakan terhadap Allah sama saja dengan menolak kedaulatan Sang Pemilik alam semesta dan hidup ini. Sebaliknya, mereka harus sujud menyembah Dia dan melayaninya dengan penuh ucapan syukur menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Saudara-saudara, hormat dan takut orang Kristen kepada Allah berbeda dari rasa takut orang-orang berdosa. Sebab orang Kristen telah diampuni dosa-dosanya oleh Kristus Yesus. Takut bagi orang Kristen bermakna tidak ingin menyakiti ataupun mengecewakan Tuhan karena Dia sudah menebus umat-Nya. Oleh karena itu, hormat dan takut umat Tuhan harus kita wujudkan dalam ibadah dan ucapan syukur. Ucapan syukur bukan berarti pemberian materi berupa uang dan lain sebagainya. Tetapi ucapan syukur adalah pemberian diri sepenuhnya kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Jadi artinya totalitas hidup ini diberikan hanya untuk Tuhan. Saudara-saudara, ada satu cerita. Dulu ada orang belum mendapatkan kesuksesan materi. Dan dia hidup rajin beribadah kepada Tuhan.
kemudian dia menjadi sukses dalam materi, tetapi mengakibatkan waktu untuk beribadah begitu sulit, maka kesimpulannya kasedoijo di gereja, maka itu sudah cukup untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, uang atau materi penting untuk pembangunan fisik atau fasilitas gereja. Bukan berarti uang dan materi dapat menyuap Tuhan untuk menyelamatkanmu. Tuhan tidak membutuhkan uang dan materi dalam karya selamatnya. Yang ia inginkan adalah kita umatnya hidup berkenan di hadapannya. Sesuai bacaan ini dan tema Gemim, mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Maka terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, demikian untuk renungan firman Tuhan kita di saat ini. Dan saat ini kita akan berdoa. Marilah kita doa. Tuhan, terima kasih bahwa di saat ini kami diberikan kesempatan daripada Tuhan untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu sungguh memberikan kami kekuatan, memberikan kami pencerahan bagaimana hidup sebagai orang percaya. Dan bagaimana mengucap syukur menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Yakni dengan hormat dan takut akan Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup ini. Terima kasih banyak Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Ini yang menjadi permohonan dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Demikian kita telah membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin.